Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita berjumpa secara virtual ya, karena keadaan masih belum memungkinkan kita untuk tatap muka. Jadi kita berjumpa melalui virtual ini. Pertama perkenalan dulu, nama saya Fahmi Fakih Ardiansyah. Mungkin yang untuk kelas IPS dan bahasa sudah mengenal saya, sudah pernah saya ajar di kelas 10 dulu. Jadi saya mengajar bimbingan dan konseling ya. Untuk kali ini kita akan membahas tema khusus untuk kelas 12 ya, karena kita sudah masuk kelas 12 ini. Topik yang perlu kita bahas pertama adalah apa kehidupan kita setelah nanti lulus SMA. Kenapa ini penting? Ya, karena 6 bulan lagi ya, kira-kira 6 bulan lagi kita sudah lulus SMA. Maka kita sudah harus perlu merencanakan hidup kita setelah lulus SMA. Apa yang akan kita lakukan nanti setelah lulus SMA, itu yang harus kita persiapkan ya. Karena waktu 6 bulan ini gak kerasa, apalagi dengan belajar dari rumah ini ya, banyak waktu luang ya, gak kerasa tiba-tiba nanti kita akan lulus SMA. Maka perlu kita persiapkan dengan baik ya. Minimal ada 3 pilihan yang bisa kita pilih setelah SMA itu ya. Kita bisa kerja, kita bisa kuliah, atau kita menikah ya. Kita harus memilih, mau tidak mau kita harus memilih di antara 3 itu pilihannya. Bisa kerja kah, kuliah kah, atau menikah. Nah, kalau kita sudah punya kemampuan, skill ya, keahlian tertentu ya, kita bisa bekerja. Kalau kita sudah punya pasangan ya pasti ya bisa menikah, terutama bagi perempuan. Nah, tapi kalau bagi laki-laki ya minimal ada 2 itu, kerja atau kuliah. Nah, tinggal kita memilih. Nah, pekerjaan apa yang bisa kita lakukan setelah lulus SMA. Nah, kita bisa melihat lulus SMA itu kerjanya apa saja ya. Apakah kita mau bekerja seperti itu atau mau bekerja yang lebih nyaman, lebih bagus. Ya, tentu kalau kerja yang lebih nyaman, lebih bagus, ya tentu kita harus menambah skill. Salah satunya adalah dengan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, yaitu dengan kuliah. Nah, itu harus kita persiapkan, nggak bisa kita mendadak. Apalagi waktu kita tinggal 6 bulan, harus kita tentukan dari sekarang. Ya, kita harus pikirkan. Ya. Karena apa? Kita harus menentukan sendiri, mengatur diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengatur diri kita sendiri, nggak bisa punya tujuan sendiri, maka kita akan diatur oleh orang lain ya. Kita akan diatur oleh orang lain kalau kita nggak bisa mengatur diri kita sendiri ya. Kalau kita lulus SMA nggak ngapa-ngapain di rumah, yang laki-laki ya pasti sudah diajak ayahnya, diajak omnya, diajak kakaknya untuk kerja sesuai dengan keluarga mereka yang lakukan. Kalau orang tuanya ke sawah ya sudah diajak ke sawah ya, daripada nganggur ngapain ini sawah gitu, kayak panen ya, waktunya panen ya. Kalau kakaknya kuli bangunan ya diajak kakaknya kuli bangunan, ngapain nganggur di rumah ya, pasti sudah diajak. Kita ditentukan oleh orang lain karena kita nggak punya tujuan sendiri ya. Maka kita harus menentukan sendiri kita mau ngapain ya, mau kerja kah mau kuliah, harus kita tentukan sendiri. Kalau enggak ya nanti kita ikut-ikutan orang lain, nggak bisa menentukan hidup kita sendiri ya. Yang perempuan juga begitu. Kalau kita lulus SMA nggak kerja, nggak kuliah, ngapain ya, masih orang tua sudah mulai berpikir ya. Apalagi kalau tinggal di kampung, sudah dewasa perempuan lulus SMA nggak mau kerja, nggak mau kuliah, ngapain ya. Orang tua pasti sudah nyarikan calon suami, sudah cari-cari siapa yang mau nikah sama anakku ini ya, daripada nganggur di rumah, nggak kerja, nggak kuliah ya. Akhirnya apa ya, sudah dapat tetangga sebelah itu ya, mumpung ada yang mau ya. Kita akan ditentukan oleh orang lain kalau kita nggak menentukan dari sekarang. Maka kita harus menentukan dari sekarang, mau kuliah kah, mau kerja kah. Nah, kalau kita sudah punya pendirian, oh saya mau kuliah ya, nggak mungkin orang tua kita memaksakan untuk kerja atau menikah dulu ya. Kalau kita sudah punya pendirian sejak sekarang ya, maka harus kita persiapkan. Nah,
Kalau kita mau untuk melanjutkan kuliah, ya maka harus kita persiapkan dari sejak sekarang, ya. Nggak bisa mendadak tiba-tiba waktunya pendaftaran kita mau daftar tanpa persiapan, nggak bisa. Ya. Ibaratnya ini kita dari bawah sini, ya. Terus kita mau tiba-tiba lompat sampai di sini, nggak bisa. Harus step by step, tangganya ini harus kita lewati, persiapannya apa saja yang perlu dipersiapkan, ya. Baru nanti kita bisa sampai di atas ini. Nah, itu perlu persiapan, nggak bisa mendadak. Nah, kebanyakan kita, ya, itu saat sekolah sini, saat belum mendaftar itu ditanya masih bingung, mau kuliah apa nggak tahu. Tiba-tiba mau daftar, pengen diterima, ya nggak mungkin, persiapannya nggak ada, nggak pernah belajar, nggak ada persiapannya, nggak tahu bagaimana daftarnya, bingung sendiri, nggak ada persiapannya. Akhirnya apa ya, gagal, ya. Akhirnya gagal, ya sudah nganggur lagi di rumah, ya. Nah, perlu kita persiapan. Nah, persiapan apa saja yang perlu kita lakukan, ya? Yang pertama kita harus tahu, ya. Kita harus pandai-pandai memilih jurusan. Kita harus tahu dulu kita ini cocoknya masuk jurusan apa, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kadang kita itu kepinginnya itu sangat tinggi, sedangkan kemampuan kita pas-pasan, ya nggak bisa. Ya, harus sesuai dengan apa yang kita miliki. Ya. Kalau nilainya pas-pasan, ya jangan milih jurusan yang tinggi-tinggi. Harus kita tahu diri, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang pertama kita harus tahu, ya, jenis-jenis perguruan tinggi itu apa saja. Ya. Ada yang namanya bentuknya itu universitas, ada bentuknya institut, ada bentuknya sekolah tinggi, ada yang namanya politeknik, ada yang namanya akademi. Nah, masing-masing ini semua ini jenis perguruan tinggi, nah, tetapi bentuknya berbeda-beda. Apa yang membedakan? Nah, kalau universitas itu lebih besar, ya, tersedia beberapa fakultas, banyak fakultas terdiri dari berbagai rumpun ilmu dan banyak jurusan. Nah, di sana itu banyak, seperti apa contohnya Universitas Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Airlangga. Nah, di dalam universitas itu ada fakultas macam-macam. Ada fakultas pendidikan, fakultas ilmu sosial, ya, fakultas ekonomi, fakultas sastra, nah, macam-macam di dalamnya. Ada banyak rumput ilmu, banyak fakultas, banyak jurusan. Ya, jadi lebih besar. Ya. Nah, kalau institut bagaimana? Institut itu terdiri dari banyak fakultas juga, tetapi hanya satu rumpun ilmu, satu bidang keilmuan. Ya, contohnya Institut Pertanian Bogor, ya, jurusannya atau fakultasnya juga tentang pertanian, ya, jurusannya tentang pertanian semua di sana. Nggak ada di sana pendidikan, nggak ada. Nah, semua tentang pertanian. Institut Teknologi 10 November, ya, tentang teknologi semua di sana. Ilmu-ilmu tentang teknologi nggak ada, jurusan olahraga di ITS nggak ada, ya, jurusan kesehatan di ITS juga nggak ada. Karena apa? Tentang satu bidang saja, Institut Teknologi 10 November. Ya, jadi jurusannya hampir sama semua. Itu institut. Bedanya institut dengan universitas. Ya. Kalau politeknik bagaimana? Kalau politeknik itu adalah pendidikan perguruan tinggi, pendidikan vokasi. Ya, gampangnya itu kalau politeknik itu seperti SMK. Ya, kalau universitas dan institut itu seperti SMA, kalau politeknik ini seperti SMK karena di sana lebih banyak prakteknya. Nah, jadi kalian sudah harus paham dari sana supaya nggak kaget nanti kalau masuk politeknik ternyata banyak prakteknya. Nah, kita harus paham jenis-jenis perguruan tinggi. Ya. Itu 3 itu yang jenis perguruan tinggi yang besar khususnya. Oke, yang pertama jalurnya adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN. Nah, ini jalur nilai atau jalur prestasi. Ya. Jadi cara masuknya adalah dengan menggunakan nilai karya, nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Ya, makanya kalau mau masuk seleksi jalur SNPTN, maka nilai kita harus bagus. Ya. Selain itu, kita harus punya prestasi, baik prestasi akademik maupun non
akademiknya ini yang perlu penting, ya. Penting sekali kita, apalagi kalau jurusannya jurusan yang membutuhkan portofolio, ya, seperti jurusan seni olahraga itu, maka harus kita persiapkan minimal kita punya sertifikat perlombaan atau sertifikat penghargaan, ya, untuk menambahkan nilai kita, karena kita bersaing dengan seluruh siswa seluruh Indonesia, ya. Jadi harus nilai kita yang pertama harus bagus, kemudian kita harus punya prestasi. Nah, kalau nilai kita kurang dan nggak punya prestasi bagaimana? Ya, solusinya ya masuk jalur selanjutnya, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SBMPTN. Nah, ini jalur tes, siapapun bisa ikut, ya, walaupun nilainya pas-pasan, nah, bisa ikut jalur ini karena ikut tes. Nah, tesnya namanya UTBK, itu nanti menggunakan komputer. Nah, itu harus kita persiapkan sejak sekarang, ya. Jadi tes tertulis, nah, yang harus diikuti secara serentak. Selanjutnya itu apa? Seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri setelah SNMPTN selesai, SBMPTN selesai, ada seleksi mandiri yang diadakan di masing-masing kampus itu sesuai dengan jurusan sesuai dengan kampus yang kalian pilih. Kemudian ada PMDKPN, ya, penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri. Ini khusus untuk masuk di Politeknik, ya, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Surabaya. Nah, itu menggunakan jalur ini PMDKPN. Kemudian ada juga seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau SPAN PTKN. Ini khusus untuk universitas-universitas yang keislaman seperti UIN, ya, UIN Surabaya, UIN Malang. Nah, itu masuk menggunakan jalur SPAN PTKN ini. Ya, secara umum yang paling besar ini. Nah, kalau swasta itu masing-masing sendiri, ada banyak-banyak macam-macam itu sesuai dengan perguruan tinggi masing-masing. Kalau negeri, ya, ada 5 jalur masuk ini. Nah, untuk mempersingkat saja, nah sekarang bagaimana tipsnya untuk lolos SNMPTN? Ya, yang pertama apa? Karena SNMPTN ini menggunakan nilai, ya, maka peluang kita adalah meningkatkan nilai kita di semester 5 ini. Ya, masih ada 1 semester lagi untuk menambah nilai kita. Nah, semester 5 ini jangan sampai kita nilainya menurun, usahakan naik, ya. Walaupun sekarang pembelajaran masih online, harapannya nilai kita jangan sampai menurun. Caranya bagaimana? Ya, setiap ada tugas dikerjakan. Itu saja kuncinya, ya. Kalau ketinggalan ya tanya temennya, ada temennya, ya. Jangan sampai kamu supaya apa? Nilai kita di semester 5 ini bisa menambah kita nilai kita, ranking kita untuk nanti persiapan daftar SNMPTN. Ya. Kemudian pilih jurusan yang masih sedikit peminat. Nah, mulai sekarang kalian bisa browsing di kampus masing-masing yang kalian pilih itu. Nah, di sana biasanya ada rekodnya. Ya. Tahun kemarin itu berapa yang mendaftar, kemudian yang diterima berapa. Ya. Semakin kecil pendaftarnya berarti itu adalah peluang kamu untuk masuk di sana. Ya. Jangan kita itu sok-sokan, ya, nilai kita pas-pasan, ya, pilihnya jurusan yang banyak peminatnya, ya, kemungkinan semakin kecil. Ya, maka kita harus cari jurusan-jurusan yang peminatnya sedikit atau peluangnya lebih besar, ya. Kemudian ini, yang penting juga ini, pilih jurusan dan kampus yang tidak dipilih oleh teman satu sekolah. Nah, jangan sampai satu sekolah ini kalian memilih jurusan yang sama. Karena apa? Kemungkinan untuk diterima dua-duanya atau tiga-tiganya itu sangat sulit. Diterima satu aja masih kemungkinan kecil, apalagi tiga yang daftar jurusan yang sama, ya. Jadi usahakan jangan sama dengan teman satu sekolah. Apalagi nilai kamu lebih rendah dari temanmu. Ya sudah, cari jurusan lain. Ya, karena kecil kemungkinan untuk diterima. Nah, kemudian usahakan ikut kompetisi. Ya, sehingga Anda punya sertifikat lomba apapun itu, ya, lomba apapun. Nah, sekarang banyak lomba-lomba virtual, ya, lomba menyanyi kah, lomba baca puisi kah, atau lomba buat poster kah, lomba buat apa namanya itu, ya poster, kemudian membuat video. Nah, itu lomba-lomba itu bisa kalian ikuti supaya dapat sertifikat lumayan untuk menambah poin saat kita mendaftar SNMPTN. Ya, walaupun prestasi itu
tidak sesuai dengan bidang kita, bidang jurusan yang kita pilih, nggak apa-apa, lumayan untuk menambah nilai ya, daripada nggak ada sertifikat sama sekali ya. Nah itu yang perlu kita persiapkan. Nah kalau SBMPTN bagaimana? Nah SBMPTN simpel saja tipsnya. Yang pertama, mulai sekarang pelajari soal-soal SBMPTN. Beli satu buku yang tebal itu biasanya itu. Kalau nggak punya, pinjam kakak tingkat yang punya. Ya, pelajari dari sekarang. Ya. Soal SBMPTN itu dari tahun ke tahun ya itu saja. Ya, soalnya itu saja. Kamu pelajari dari sekarang, ya, insya Allah sama saja soalnya itu dari tahun kemarin. Ya, tinggal mungkin nomornya beda, angkanya beda sedikit ya, tinggal kita pelajari ya. Pokoknya buku SBMPTN itu kalau nggak bisa beli yang versi cetaknya ya cari di online versi PDF-nya, nggak apa-apa, dipelajari dari sekarang ya. Buku itu mungkin tebalnya mungkin sekitar 500 halaman gitu ya. Ya, satu hari baca 2 halaman aja ya. Masih ada waktu 6 bulan, satu hari baca 2 halaman, nggak usah banyak-banyak, 2 halaman saja, yang penting baca. Karena apa, soal itu kalau kita sudah pernah membaca, paling tidak kita sudah ada gambaran soal ini bagaimana jawabnya ya. Minimal kita sudah ada gambaran, jangan sampai kita nggak ada gambaran sama sekali, semua diawur semua. Nah, pengennya masuk tapi jawabnya diawur semua ya, dikarang-karang terus ya, nggak mungkin masuk, bagaimana lolos ya. Kita bersaing dengan siswa seluruh Indonesia ya. Kemudian ya itu tentu saja pilih jurusan yang sepi peminat, dan jangan sampai jurusan kita atau kampus kita sama dengan teman satu sekolah, karena kecil kemungkinan untuk lolos dua-duanya atau semua ya, jangan sampai ada. Nah, saya kira itu jadi tugas kita ya, khususnya untuk yang berkeinginan untuk kuliah ya. Yang pertama apa? Menentukan jurusan. Kita mau pilih jurusan apa? Itu dulu. Jurusan yang sesuai dengan yang kita senangi ya, yang kita minati, kemudian yang peluangnya besar ya, dan tentunya yang disetujui oleh orang tua. Nah, itu. Kemudian apa? Persiapkan. Nilai kita diperbaiki supaya bisa masuk di SNMPTN, dan ya, mempersiapkan membaca soal-soal SBMPTN dari sekarang. Karena nggak mungkin kita bisa lolos ya, secara tiba-tiba tanpa kita mempersiapkan dengan matang. Ya, saya kira itu ya, untuk sementara ya, nggak perlu panjang-panjang. Nanti kita lanjut insya Allah nanti saat pembelajaran tatap muka di kelas masing-masing. Mudah-mudahan ini cepat kita masuk dan bisa bertemu lagi di dalam kelas. Saya kira itu cukup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.